Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa waffahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alayhim fi kulli sanatin wa yatakarraru wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'alimul akbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul musaffa'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba 'anhum al-yins wa tahhar wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa'lamu anna hadha maw'idu khurujil ummati min shahril karim ila yawmi 'idin sa'id. Hadha yawmu tajallal bawatin bitaqwallahi wa takhallad dhawahir an 'amali ma la yufidu. Hadha yawmu tajalla al-hannan al-mannan bimazidil ihsani ala man kana dafilin hamid. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keuntungan yang paling besar, yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diri kita beribadah, menyembah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tidak ada kerugian, yaitu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala paling besar, yaitu bermaksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama belajar, yaitu bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala-galanya, yang memberikan kekuatan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, semuanya atas pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini, bisa melangkahkan kakinya menuju tempat yang mulia ini, adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika dia keluar rumah kemudian dia melangkahkan kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan pasukan khusus, yaitu malaikat alaihi salatu wassalam, langsung mengawalnya sampai menuju tempat, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masuk, kemudian kita melangkahkan kaki kanan kita berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik,
maka dua malaikat langsung mendoakan kita, ya Allah ampunilah ia, ya Allah ampunilah ia, ya Allah ampunilah ia. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semuanya yang telah selesai melaksanakan yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana janji Allah Subhanahu wa taala ketika akhir Ramadan, bahkan kita sudah masuk di bulan Syawal, yaitu apa yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Setiap diri kita pasti menginginkan yaitu terhindar dari azabnya Allah, terhindar dari siksa api neraka. Semoga dengan mujahadahnya kita, bersusah payahnya kita di bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh barokah ini, semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya pribadi sebagai khatib mengajak sama-sama untuk mengevaluasi yaitu ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya di bulan Ramadan ini, yaitu untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Yaitu yang pertama, hikmah di bulan Ramadan ini dan evaluasi kepada kita semua. Yang pertama adalah kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang paling besar, yang paling tinggi adalah perkara iman. Ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada kecacatan iman dalam diri kita, maka kita dilemparkan, dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kelak, yaitu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, turunlah engkau ke neraka. Ya Allah, siap sedia ya Allah. Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah. Wahai malaikatku, turunlah engkau ke neraka. Carilah hambaku yang dulu di dunia tidak beriman kepadaku, tetapi pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka malaikat pun turun ke neraka, kemudian mengangkatnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat iman yang paling rendah hadirin. Dia di dunia enggak yakin sama Allah, enggak beriman sama Allah, tapi pernah mengucapkan kalimat yang mulia, yaitu kalimat iman. Apalagi seseorang yang ketika masa hidupnya dia berusaha senantiasa meningkatkan imannya kepada Allah, belajar tambah yakin kepada Allah, Allah yang Al-Khaliq, yang maha menciptakan kita, Allah Al-Malik yang maha memelihara kita, dan Allah Ar-Razik yang maha memberikan rezeki. Diri kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala-galanya, yang mengatur segala kehidupan kita, yang berikan kaya, yang berikan miskin, yang berikan kepandaian, keilmuan kita, dan sebaliknya memberikan kebodohan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka baginya masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Maka bagaimana ini kita mengetahui iman yang seperti apa ini? Yaitu iman yang sempurna. Ketika kita kembali ke hadapan Allah, Allah berikan pilihan kepada kita, wahai hambaku, pilihlah pintu mana yang kau kehendaki untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih suatu kemuliaan bagi hamba Allah ketika akhir hayatnya, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya pasti dan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita semuanya yang duduk di sini, hadir di sini, di akhir hayat kita Allah matikan dengan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu setelah kita melaksanakan bulan Ramadan adalah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya sudah selayaknya kita mengikuti apa yang telah dicontohkannya, karena beliau ada suri teladan untuk kita semuanya hadir. Saat ini kita masih beriman kepada Allah, karena dahulu jerih payahnya beliau, cucuran darah, derayan air mata, bahkan seluruh harta dirinya, waktunya, bahkan ahli keluarganya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu beliau telah memikirkan kita, memikirkan umatnya, yaitu untuk apa? Yang pertama, seluruh umatnya di dalam hatinya ada iman. Yang kedua, memikirkan umatnya seluruh dunia ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan meneruskan perjuangan beliau mendakwahkan itu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mulia, sunnah yang paling tinggi, yaitu sunnah sarirah. Maka setiap umatnya yang mau mengamalkan, menghidupkan, berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya, sebagaimana sabda beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku, maka bersamaku di dalam surga. Jadi ketika kita ditanya apa bukti kita cinta kepada Nabi kita, yaitu kita menghidupkan sunnahnya. Dari sunnah sirah, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 24 jam dari tidur sampai tidur kembali. Kemudian sunnah surah, bagaimana wujudnya, penampilan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah sarirah, yaitu fikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi beliau sabdakan dalam satu hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Dalam satu riwayat yaitu mi'ati syahidin, yaitu ada satu syahid juga. Itu barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Nabi, dikala rusaknya umatku. Di zaman yang rusak seperti ini, ada umatnya yang mau berpegang teguh kuat terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya pahala mi'ati syahidin, 100 orang mati syahid. Dalam riwayat lain 1 mati syahid. Yang mana 1 mati syahid saja sudah mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, apalagi 100 orang mati syahid. Semoga kita semuanya dengan segala kelemahan dan kekurangan kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya, kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu bagaimana senantiasa kita yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi di sisi Allah adalah sholat tadi. Karena sholat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, setelah di bulan Ramadan ini, ya Allah, berikan hamba-Mu kekuatan istiqomah menjaga sholat, ya Allah. Terlebih terkhusus kepada yang laki-laki yang balik, bagi mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat fardu ini adalah di masjid, di tempat adzan dikumandangkan awal waktu dan secara berjamaah diri. Yang mana orang yang mau menjaga sholat 5 waktu ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 jaminan. Allah berikan 5 jaminan. Yang pertama, Allah akan lapangkan atau berkahkan rizkinya, banyak ataupun sedikit hartanya atau kenikmatannya, tetapi tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di standar yang dinamakan berkah rizki kita ini ada bukan banyaknya harta kita. Dinamakan rizki itu bukan hanya harta saja, kesehatan juga rizki. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini adalah rizki.
Ketika dinamakan rizki yang barokah, adalah rizki kita ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dalam sholat, bagaimana Rasulullah SAW ajarkan ketika ada masalah, ada ujian, Rasulullah SAW perintahkan kita itu untuk sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ketika ada masalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergegaslah kita mengerjakan sholat. Ketika ada bencana, ada angin topan, bahkan gerhana ketika zaman Rasulullah SAW, Rasulullah perintahkan, ajarkan kepada sahabat masuk ke dalam masjid dan bergegas melaksanakan sholat. Yakin dan yakin, ketika ada masalah kita mengerjakan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan permasalahan-permasalahan. Satu kisah zaman sahabat, anaknya diambil oleh Allah SWT, dicabut nyawanya, meninggal. Maka merasakan ini adalah ujian Allah. Maka ibunya sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat ternyata anaknya masih meninggal. Bilang gak yakin sama Allah, ya Allah, kata Engkau kalau mengerjakan sholat Engkau akan berikan pertolongan, Allah akan selesaikan permasalahan-permasalahannya. Maka sholat lagi 2 rakaat, sholat hajat. Ketika selesai masih meninggal, tambah merengek sama Allah, ya Allah, mana janjimu ya Allah, kata Engkau ketika mengerjakan sholat Engkau akan berikan pertolongan. Kemudian sholat lagi yang ketiganya. Ketika selesai sholat kemudian doa, Allah hidupkan kembali anaknya. Inilah keimanan dulu zaman sahabat Sabiah. Ketika ada masalah, ada ujian, betul-betul mereka bergegas melaksanakan sholat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang selanjutnya setelah bulan Ramadan ini adalah bagaimana diri kita senantiasa menyibukkan, yaitu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mencintai Al-Quran, bahkan memahami Al-Quran. Ini adalah suatu mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kitabullah, yaitu Al-Quran yang mulia. Allah muliakan kita ini diantara karena ada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan selamat dunia dan akhirat sendiri. Minimal hadirin mulia, diri kita mungkin gak bisa membaca Al-Quran, diri kita keterbatasan memahami Al-Quran. Kita punya cita-cita kepada Allah, ya Allah, jadikan ahli keluarga kami ahli Quran, ya Allah. Jadikan di antara ahli keluarga kami jadi hafiz-hafidah, ya Allah, yang hafal Al-Quran, ya Allah, yang mampu menyelamatkan kami, ya Allah. Karena satu hadis Rasul sabdakan, barang siapa yang menghafal Al-Quran, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, apa yang dia haramkan, maka baginya akan mampu diberikan kemudian Allah memberikan syafaat 10 ahli keluarganya yang wajib masuk neraka juga. 10 ahli keluarganya diberikan syafaat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal, investasi yang besar, kemuliaan yang besar kita di hadapan Allah. Kita belum ada jaminan amal kita, iman kita belum ada jaminan. Tetapi apabila di dalam satu di antara ahli keluarga kita ada yang hafiz Al-Quran, ini yang akan memberikan penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada di alam ahli keluarga kita yang hafiz Quran, kita biayai orang untuk jadi hafiz Al-Quran. Semoga dengan usaha itu Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kelak bersama ahlul Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kemudian kita ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita diuji dengan kesabaran, dengan kesusahan, letih-letih. Kita menahan dahaga, menahan haus, menahan yaitu dari segi masalah ataupun kesulitan-kesulitan. Semoga setelah Ramadan Allah kuatkan kita, yaitu kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah selanjutnya adalah kita bagaimana sesama saudara muslim kita sambung silaturahim.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyambung saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sambungkan yaitu terhadap hambanya. Tetapi sebaliknya barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan memutuskan hubungannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, semua apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Semua akan kita tinggalkan. Harta, rumah, keluarga kita akan kita tinggalkan. Kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah iman dan amal soleh. Maka bagaimana diri kita betul-betul siapkan bekal kita, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, sehingga ketika suatu saat Allah ambil nyawa kita, diri kita betul-betul siap kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat untuk menyiapkan bekal untuk dunia, begitu pula kita semangat yaitu menyiapkan bekal-bekal akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hayat ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam amal ibadah ketakwaan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Waj'alna wa iyyakum al-faizin al-aminin. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar العليم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حوالينا أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya nikah kan dikasih nama-nama tuh sama tuannya, kau datangin mas ini. Kemarin saya nyari nasabnya anak saya, ditanya nanya